Salam planter Indonesia bersama Yopi Perkebunan Mandor. Kali ini kita akan membahas seputar permasalahan di kelapa sawit di daerah berkerikil. Seseorang mempertanyakan ini kenapa sawitnya kok kuning, apa penyebabnya? Penyakit kuning ini banyak bentuknya, tapi dia tidak tahu cara membedakan kekurangan unsur apa dari kuning tersebut. Baik, saya akan menjelaskan kemudian menerangkan kepadanya. Oke, ini daerahnya berkerikil ya, ekstrim. Kalau ciri seperti ini, daunnya tidak begitu hijau kuat. Ini bisa disebabkan karena kekurangan. Ini ada dua unsur kekurangannya. Yang satu kekurangan dari unsur hara nitrogen. Yang kedua unsur hara kalium klorida. Di sini dua jenis ini kekurangannya. Ini satu contoh kelapa sawit kekurangan dua jenis, yaitu seperti ini. Nah, bisa dilihat ini kalium klorida juga kurang, kemudian unsur nitrogennya juga kurang. Ini contoh daerahnya ekstrim ya. Kita lihat di sini sawitnya kuning, daunnya ada bergaris seperti strip, dan juga di pucuknya pucat dua unsur. Yang harus dilakukan adalah sekarang kita harus melakukan pemupukan dengan unsur nitrogen yang ada pada urea, pada ZA juga boleh karena ada proteinnya sulfat. Ini bagusnya dikasih ZA ini. Untuk sementara dulu kasih ZA. Setelah itu diberikan kalium klorida. Ini ciri-ciri kelapa sawit kekurangan dari unsur, bukan satu saja di sini. Ini ada dua unsur, yaitu unsur N dan unsur kalium klorida. Kita lihat ini ya. Ini juga kekurangan dua unsur. Nah, ini kekurangan satu unsur ini. Ini kekurangan nitrogen. Perlu dipahami, di daerah berkerikil seperti ini atau di daerah ekstrim seperti ini, kita harus lakukan pemupukannya secara alami lebih baik, yaitu dengan menggunakan solid ataupun jangkos. Setelah itu kita gunakan kotoran hewan agar unsur haranya dapat terrealisasi di areal berkerikil ini. Karena apa? Kalau untuk kimia ini untuk penghambat membentuk menjadi unsur haranya banyak lewat, karena tidak ada penahannya unsur tanah ataupun dikatakan tanah aliat ada untuk pengikat biar tidak lepas. Ini kalau kayak gini nih lepas jatuh ke bawah, tidak sampai ke akar. Kalau lihat kayak gini situasinya ini. Jadi dilakukannya adalah seperti itu. Pupuk kimia juga boleh, tapi kalau dapat itu dilakukan pada jangan pada musim hujan yang tinggi ya, dikatakan yaitu pas lembab, tanah itu lembab, cepat lakukan pemupukan secara kimia.
pada areal kebun kelapa sawit Anda yang ekstrim dengan areal kerikil seperti ini. Ini murni ini kerikil ya sobat. Bisa Anda lihat ini batu kerikil semua, jadi unsur tanahnya tidak ada, cuman pasir dan batu. Jadi unsur untuk kimia ini pelepasan apanya tidak menempel ke akar, tidak bisa terbentuk dengan sempurna. Terbentuk tapi tidak 100% terbentuknya. Kalau di daerah seperti ada tanah unsur mineral yang tinggi itu, ataupun ada unsur liatnya, itu mengikat dari pupuk tersebut, tidak langsung jatuh ke tanah berikutnya, ke lapisan berikutnya, dapat di situ mengurai dan juga melakukan proses menjadi unsur hara pada pupuk tersebut. Kalau mengapa saya rekomendasikan pupuk alami, karena dalam pembentukan itu prosesnya untuk ke lepas itu sangat lama dan bisa melakukan pembentukan unsur hara, dan akar bisa langsung meresap ke pupuk yang dibutuhkan. Istilahnya pupuk alami ini juga mengandung unsur yang padat, tidak ada proses penguapan atau prosesnya lepas atau apa, tapi ada yang mengikat benda padatnya, sehingga lebih baik dilakukan pupuk kimia. Juga pupuk maksud saya pupuk alami, pupuk kimia boleh dilakukan, tapi harus tempat aturannya harus tepat dan terlihat situasi dari cuaca yang ketika kita akan melakukan pemupukan. Sini nampaknya kekurangannya 2. Jadi bisa saya jelaskan kepada sahabat saya tentang kebun sawitnya ini, itu terada 2 kekurangan unsur N dan unsur kalium klorida. Jadi saya rasa sahabat sudah mengerti tentang untuk mempelajari apa kekurangan dari bentuk daun kuning. Ada bermacam bentuknya, yaitu kekurangan N, kekurangan kalium klorida, kekurangan magnesium. Oke sobat, saya rasa itu sudah cukup. Apabila ada kata yang salah saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.